بسم الله الرحمن الرحيم. Al-qaidatul ula, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Nah, jadi suatu masalah jika dia menyempit, maka kemudahan yang diberikan syariat menjadi luas. Tapi kalau kemudian dia menjadi luas, artinya mudah dilaksanakan, maka keringanan pun menjadi sempit. Ya. Jadi ini bainal azimati war rukhsah, ya. Bainal azimati war rukhsah. Ay yumkinuna an naqul idza dhaqatil azimah ittasa'atir rukhsah. Ya, wa idza ittasa'atir rukhsah ya dhaqatil azimah. Nah, jadi ini terkait antara azimah dan rukhsah yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, bahwa yang namanya rukhsah atau keringanan itu biasanya muncul sebagai aturan yang menggantikan azimah. Jadi kalau azimahnya menjadi sulit untuk dilakukan, maka luaslah keringanan yang diberikan oleh syariat, dan sebaliknya begitu. Baik. Qala Syekh Al-Burnu ya syarihan li hadhil qaidah, hatanil qaidatan mutaqabilatani. Ya, idzan huna hadhil qaidah tatakawwanu min qaidatain. Ya, al-qaidatul ula idza dhaqa al-amru ittasa, wal qaidah ats-tsaniyah idza ittasa al-amru dhaqa. Nah, jadi ini sebenarnya dua kaidah yang digabungkan, ya. Hatanil qaidatan mutaqabilatan wa ma'nahuma. Nah, makna dari kaidah ini adalah annahu idza dhaharat masyaqqatun fi amrin fayurakhkhasu fihi wa yuwassa. Nah, jadi kalau ada dalam suatu masalah, azimah yang dimaksud, ya, ada suatu kesulitan dalam kita menjalankan masalah atau menjalankan taklif tersebut, fayurakhkhas fihi wa yuwassa, maka diberikanlah banyak kemudahan, diperluas kemudahan dalam menjalankan aturan tersebut. Fa idza zalatil masyaqqah adal amru ila makan. Tapi kalau kemudian kesulitan yang dihadapi di dalam menjalankan taklif syar'i, maka ya otomatis keringanannya menjadi sempit. Artinya bisa jadi keringanan bukan hanya sekedar sempit, lalu kemudian ditiadakan karena taklif yang dibebankan itu bisa dilakukan tanpa kesulitan. Dan kita tahu, ya ikhwan, ya fil liqa'i sabiq, ya pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas, ya, anwa'ul masyaqq. Ya, ada beberapa jenis kesulitan di dalam menjalankan taklif syar'i, di mana ada kesulitan yang sebenarnya ada la yu'tabar, ya, al-masyaqqatu allati la tu'tabar, karena likulli taklifin masyaqqatuhu. Pada dasarnya ketika Allah membebankan kita suatu aturan syariat, pasti di dalamnya terdapat masyaqqah. Disitulah yang namanya adanya imtihan wa ibtila, ya. Hanya saja masyaqqah yang ada dalam suatu ibadah yang disyariatkan pada umumnya itu adalah al-masyaqqatu allati la tu'tabar. Ya. Nah, kecuali kalau ada al-masyaqqah al-mu'tabarah, maka disitulah akan ada keringanan atau ada rukhsah yang diberikan oleh syariat. Faqala Syekh Al-Burnu ay annahu idza hasalat daruratun 'aridatun lisyakhsi awil jama'ah aw tara'a dharfun istithna asbaha ma'al hukmul asli lil halatil 'adiyah muhrajan lil mukallafin wa murhaqan lahum. Jadi kalau ada dalam suatu pelaksanaan syariat, ya, suatu kondisi darurat yang menimpa seseorang ataupun menimpa sejumlah orang, artinya ini darurat ini tidak mesti dia bersifat ammah, ya, bisa saja bersifat khassah, berlaku hanya sebagian orang, ya, tidak berlaku pada kebanyakan orang, atau sebaliknya berlaku pada kebanyakan orang, ya. Jadi intinya mau dia ammah atau khassah, kalau kemudian ada kedaruratan yang menimpa, membuat para mukallafin, ya, membuat para umat ini kemudian merasa muhraj, merasa berat untuk menjalankan aturan syariat tersebut, hatta yaj'aluhu fi dhiqi min at-tadbiq, hingga mereka dalam melaksanakan syariat itu kemudian merasa berat, merasa sempit, fa innahu yukhaffafu anhum, maka syariat juga akan memberikan alternatif sebagai keringanan di dalam menjalankan syariat tersebut. Wa yuwassa 'alaihim hatta yashula ma damatil kaddarurah qa'imatan, dan kemudian diberilah keluasan di dalam menjalankan syariat tersebut hingga mudah dijalani, ya, selama kedaruratan tersebut memang masih ada. Jadi artinya salat misalnya wajibnya adalah qiyam, di antara arkanus shalah al-qiyam, ya, biqouli sallallahu idza qumtum ila sholati fakabbiru. Nah, jadi Allah perintahkan kita kalau salat itu melakukan dengan cara berdiri. Nah, tapi ada kondisi yang membuat seseorang tidak bisa berdiri, maka boleh kita salat dengan cara duduk dan seterusnya. Tapi kalau kemudian bisa berdiri lagi, nah, makanya ini nanti ada ketentuan fikih begini, ikhwan. Ada orang yang misalnya sakit, nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Qadarullah di tengah sholat dia bisa berdiri, wajib dia langsung berdiri.
Tidak boleh dia tetap mengambil rukhsah duduk kalau memang dia terasa bisa berdiri, ya. Jadi ini kembali kepada wa idza tasa'a dhaqa. Lalu kalau kemudian aturan syara itu bisa dilakukan dengan mudah, ya hilanglah rukhsah yang diberikan. Fa idzan farajatid darurah wa zalat nah maka jika kemudian kedaruratan itu kemudian sudah tidak lagi ada, wazalat ya adal hukmu ila aslihi, kembalilah hukum kepada azimah. Jadi ya ikhwan, pahami baik-baik ya, istilah azimah dan rukhsah ini dua istilah penting nih dalam bab al-masyaqqatu tajlibut taysir. Jadi hukum asalnya kita ini wajib menjalankan syariat berdasarkan azimah. Ya, sholat itu jumlahnya adalah dengan rakaat yang telah ditentukan, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2 ya. Kemudian sholat dengan berdiri, kemudian sholat dilakukan di waktunya masing-masing. Itu azimah. Aturan ini disebut dengan azimah. Tapi dalam kondisi tertentu akhirnya kita boleh mengqashar, kita boleh menjamak, kita boleh sholat dalam kondisi duduk. Ini namanya rukhsah. Ya. Selama kedaruratan itu masih ada, maka rukhsah tetap ada. Nah, disinilah kita katakan idza dhaqal amru ittasa'. Tapi kalau kedaruratan itu sudah tidak ada lagi, kembali kepada hukum azimah. Wa idza tasa'a dhaqa. Nah, itu ya. Itu maksud dari kaidah ini. Wa fil haqiqah hadza sya'nur rukhas kulluha. Nah, Syekh Al-Burnu mengatakan, ya inilah karakter dari keringanan syariat itu seperti ini pada dasarnya. Kalau kondisi darurat itu ada, keringanan ada. Kalau kondisi darurat itu tidak ada, keringanan tidak ada. Nah, itu ini pada dasarnya beginilah karakter rukhsah. Ya, idza tarra insan tarakhas. Di mana jika seseorang mendapatkan kedaruratan, ya langsunglah dia dapat keringanan. Wa idza zalatil asbabil mujibah litarkhis 'ala al-amru ila al-'azimah allati kana 'alaiha. Maka kalau kemudian sebab-sebab yang membuat rukhsah itu tadi hilang, yang sebab-sebab yang membuat rukhsah itu ada tapi kemudian hilang, maka kembalilah kepada azimah yang menjadi dasar asal dari kita menjalankan syariat. Ya, sekali lagi ya ikhwan, pahami baik-baik, ada azimah, ada rukhsah. Ya, dan hukum asalnya kita menggugurkan kewajiban itu sebenarnya kalau melakukan ibadah dengan dasar azimah. Ya, tidak boleh kita mengambil rukhsah kalau azimah masih bisa kita lakukan. Dan boleh kita mengambil rukhsah kalau ada kedaruratan yang membuat kita berat menjalankan azimah. Ya. Baik. Adillatu hatainil qaidatain. Nah, dalil untuk dua kaidah ini seperti apa? Lihatainil qaidataini adillatun katsiratun minal kitab wa sunnati nadhkuru minha awalan minal kitab. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Nah, surat An-Nisa ini ya. Surat An-Nisa di ayat 101 ini ya menjelaskan tentang rukhsah. Jadi berlaku kaidah idza dhaqal amru tasa'a. Kalau kita dalam kondisi musafir, maka kita dibolehkan untuk melakukan qashar salat, ya. Kita boleh melakukan qashar salat dan kita boleh melakukan salat khauf, ya, dalam ayat 102. Wa idza kunta fihi fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Faidza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, jadi ikhwan sampai ayat An-Nisa 103 di pertengahan ya. Dari awal 101 sampai 103 di pertengahan ini adalah rukhsah. Artinya ini adalah ayat untuk diberlakukannya kaidah idza dhaqal amru ittasa'a. Tapi kalau kita lihat potongan ayat berikutnya, fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sudah kondisinya aman atau sudah dalam kondisi bisa melaksanakan sholat dengan tenang dan menyempurnakan semua rukunnya, begitu juga dengan kita melakukan sholat di waktunya masing-masing, maka disinilah diberlakukan kaidah wa idza tasa'al amru dhaqa. Wa idza tasa'al amru dhaqa. Nah, jadi
Jadi An-Nisa ayat 101 sampai pertengahan 103 itu dalil dari kaidah idza dhaqal amru tasa'a, sedangkan dari potongan An-Nisa 103 itu adalah dalil untuk kaidah wa idza tasa'a dhaqa, ya. Jadi ini dalam 3 ayat ini dijelaskan dua atau dijadikan sebagai dalil dari dua kaidah yang digabungkan tadi. Qala Syalburnu fa fil ayatainil awwaliyaini dalilul qaidatul ula. Pada dua ayat pertama itu sebagai dalil kaidah yang pertama, idza dhaqal amru ittasa'a. Haitsu innallaha subhanahu khaffafa 'alal mu'minina fi halil khauf fa abaha lahum qasrus salati wa taghyiri kaifiyati adaiha wa syara'a lahum salatal khaufi. Karena pada dua ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan takhfif, memberikan keringanan kepada orang beriman untuk melaksanakan sholatul khauf, yaitu dalam ayat 102. Begitu juga untuk boleh melakukan qasrus shalah, ya, salatnya diqasar dari 4 menjadi 2 rakaat pada ayat 101. Ya, ini berarti pemberlakuan kaidah idza dhaqal amru ittasa'a. Wa fil ayati tsalitsah dalilul qaidati tsaniyah. Adapun pada ayat yang ketiga, yaitu ayat 103, itu merupakan dalil diberlakukannya kaidah kedua. Wa idza tasa'a dhaqa. Jadi kalau sudah dalam kondisi normal, kita sudah mampu melakukan azimah ya secara normal, berlakulah kembali kepada hukum azimah dan tidak boleh melakukan rukhsah, ya. Haitsu amarahum subhana indal itminan wa zawali halatil khauf bi itmamis salati wa adaiha ala kaifiyatihal asliyah. Di mana pada ayat 103 Allah ya mengatakan setelah kamu dalam kondisi tenang dan hilang kondisi khauf atau hilang kondisi darurat yang dihadapi, kembali diperintahkan untuk mendirikan sholat dengan aturan asalnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua kaidah tadi ya, di mana kita bisa mengambil rukhsah ketika ada kedaruratan dan akhirnya kalau kita ambil ya lakukan sesuai dengan rukhsah tersebut. Tapi kalau kedaruratannya hilang, maka kembali kepada hukum asal yang tadi disebut dengan azimah, ya, disebut dengan azimah. Baik, 6. Slide-nya nggak jalan Ustaz dari tadi. Slide nggak jalan? Ya Ustaz. Oh, baik. Ustaz, saya coba ulang. Suara bermasalah nggak? Atau suara nggak ada masalah? Slide-nya aja Ustaz, Ustaz. Suara aman Ustaz. Atau hanya sebagian? Yang lain bagus, yang lain enggak? Semuanya ya? Semua Ustaz. Semuanya Ustaz. Semua Ustaz. Saya ulangi share screen-nya. Atau ini kayaknya kalau masalah di sini, coba saya stop video saya, yang penting suara. Nah, itu diganti gambar Ustaz Sofwan. Biasanya lebih jarang Ustaz Sofwan, biar kalian lebih fokus. Coba saya ulangi. Tazir. Masalah lagi. Gimana? Wah, kayaknya ada masalah lagi. Bentar. Belum tampil ya tadi ya? Tampil tapi masih sama yang sebelumnya Ustaz. Oh, baik. Nah, itu dulu lah. Jarang di awal. Kalau di YouTube-nya gimana? Apa sama? Coba nanti kita periksa di YouTube. Udah tampil, Irfan? Udah, Ustaz. Normal ya? Bisa berganti slide ya?
Slide-nya berganti ya. Ya Ustaz, sekarang al-qawaid al-mundarijah itu Ustaz. Baik. Nah, ini apa perlu saya ulangi atau gimana nih? Baik, nanti kalian murojaah saja ininya, apa namanya tulisannya, yang penting bisa tadi sudah terekam penjelasannya ya. Nah, jadi kaidah idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa tadi yang tadi sudah saya jelaskan maknanya, kemudian dalilnya ya. Dalilnya baru dalil pertama dari Al-Qur'an. Nah, ini dalil terkait dengan contoh kasus yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sebagai dalil ya pembelakuan kaidah tadi. Baik. Ad-dalilu tsani minas sunnah. Ad-dalilu tsani minas sunnah wa minha ma akhrajahu Abu Dawud an Amrah binti Abdurrahman an-Najjariyah qalat sami'tu Aisyata taqul daffa nasun min ahli al-badiyah hadrat al-adha ya fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddakhiru thulutha wa tasaddaqu bima baqiya. Falamma kana ba'da dhalika qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah laqad kana an-nas yantafi'una min dhahayahum wa yujammiluna minhal wadaka wa yattakhiduna minhal asqiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhaka aw kama qala qalu ya Rasulullah qalu ya Rasulullah nahita an imsaki luhumid dhahaya ba'da salat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama nahaitukum min ajli daffati allati daffat alaikum fakulu wa tasaddaqu wadzakhir. Wa fi riwayatin an Nubayshah atau an Nubayshah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna kunna nahainakum an luhumiha an ta'kuluha fawqa thalathin likay tasa'ukum aw tasa'akum faqad ja'a Allahu bis-sa'ati fakulu wadzakhiru wattajiru. Baik. Ini masalah kurban ya, masalah nasi mansu dalam bab ibadah kurban dalam hadis Nabi SAW. Jadi diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman ya, beliau mendapatkan kisah dari Aisyah radhiallahu anha. Jadi ahlul badiyah ya, orang-orang Arab Baduy yang tinggal di di padang pasir gitu, dalam kondisi pada saat Idul Adha itu dalam kondisi tidak bisa mendapatkan daging kurban secara merata ya, karena wilayah mereka yang berkejauhan dan biasanya namanya daging kurban itu ya dipotongnya di wilayah-wilayah kota Madinah gitu, kalau pas pembebasan kota Mekah saat ibadah haji dan seterusnya gitu ya, fi zamani Rasulullah. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya saat itu memerintahkan para sahabat untuk hanya boleh menyimpan iddakhirus sulus wa tasaddaqu bima baqi, hanya boleh kemudian menyimpan daging kurban yang disembelih itu sepertiganya saja dan yang sisanya kemudian disedekahkan semua. Ya, artinya disebarluaskan, disebarkan secara merata. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat itu tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah lewat 3 hari dan masih bagus bisa dimakan, itu langsung wajib disebarkan. Nah, ini awal ketika perintah kurban ya, agar kemudian bisa merata di seluruh umat Islam khususnya dari kalangan Badiyah. Nah, falamma kana ba'da dzalik, tapi setelah masa itu kemudian sudah terbiasa ya tersebarnya daging kurban kepada mereka, maka ada yang mengadu kepada Rasulullah ya, kana an-nas yantafi'una min dhahayahum wa yujammiluna minhal wada wa yattakhiduna minhal asqiyat. Ya, orang-orang sudah bisa menggunakan daging kurban itu ya Rasul untuk kebutuhan mereka gitu ya. Jadi sudah bisa memanfaatkannya secara merata. Nah, padahal dan kemudian bertanya kepada Rasul, boleh nggak kemudian disimpan lebih dari 3 hari atau misalnya tidak disedekahkan 2/3-nya, di mana kemudian itu dikembalikan kebebasannya kepada yang berkurban. Di mana mereka berkata, ya Rasulullah, nahita an imsaki luhumid dhahaya ba'da salas, di mana engkau sempat melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Maka Rasulullah bersabda, innama nahaitukum ya min ajlid dafah. Jadi sesungguhnya aku melarang kalian saat itu adalah karena kebutuhan ya yang tidak merata. Maka kalau sudah kemudian bisa merata, faqulu wa tasaddaqu wadzakhiru. Maka makanlah, sedekahlah sesuai dengan kehendak kalian dan simpanlah lebih dari 3 hari ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan inna kunna nahainakum an luhumiha an ta'kuluha fawqa salas likay tasa'akum
faqad ja'a Allah bis-sa'ah faqulu wadzakiru wattajiru. Nah, jadi Rasul pernah mengatakan sebelumnya dilarang itu ya untuk bisa memberikan peluasan gitu ya, bisa meratakan daging kurban itu agar bisa dinikmati oleh segenap umat Islam. Nah, lalu hari ini sudah diberikan keluasan oleh Allah untuk dimudahkan memberikan distribusi daging kurban itu, maka bebaslah untuk melakukannya. Mau disimpan lebih dari 3 hari, mau dia hanya sedekah berapa persen saja, nah, itu dibebaskan. Karena umat Islam sudah semakin banyak dan daging kurban sudah semakin mudah dialokasikan. Gitu ya. Maka berdasarkan hadis ini, bagaimana kemudian dijadikan dalil untuk menetapkan kaidah idza dhaqal amru tasa wa idza tasa dhaq qala Syalburnu faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an iddiqari lahumil adahi fawqa thalathin aw fawqa thuluth. Jadi Rasulullah melarang sebelumnya untuk sahabat menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari atau bersedekah ya kurang dari kurang dari 2/3. Lamma dhaqal amru 'alal muslimina lil hajati hina dafatid dafa. Yaitu ketika kondisi umat Islam dalam kondisi lemah, tidak tersebarnya gitu daging kurban secara merata. Falamma tasal amru wa zalatil hajah rajal amru ila aslih. Maka ketika kemudian kondisi sudah semakin leluasa untuk tersebarnya daging kurban, maka kembalilah kepada hukum asal. Artinya begini ikhwan, azimahnya ya, hukum asalnya itu menyimpan daging kurban itu tidak ada batas waktu. Ya. Sebagaimana yang namanya hukum asal dari daging kurban yang disembelih itu adalah hakikatnya kembali kepada al-mudhahi untuk bisa bersedekah sesuai dengan keinginannya. Itu hukum asalnya gitu ya. Tetapi melihat kondisi saat itu yang kemudian tidak tersebar secara merata dan kebutuhan terhadap daging kurban juga kemudian sangat besar, maka Nabi kemudian ya membuat aturan rukhsah. Rukhsahnya berarti bukan kepada mudhahi ya, rukhsahnya itu kepada ammatul muslimin. Jadi keringanannya itu bukan kepada yang berkurban malah, tapi kepada yang mendapatkan daging kurban. Yang mana kemudian tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari dan kemudian juga tidak boleh dimakan sendiri lebih dari 1/3-nya. Nah, ini kemudian menjadi semacam rukhsah kepada umat Islam secara umum, ya. Fa'abaha lahumul iddikhar wal ittifaq kama kana qabla dzalik. Tapi setelah kondisinya kemudian merata untuk disebarluaskan dan juga kemanfaatannya sudah bisa merata, maka kembali kepada hukum asal, yaitu bahwa dalam mengelola daging kurban ini sifatnya bebas, sebagaimana menyimpannya juga bisa lebih dari 3 hari. Faidan la taqtasiru dalalatu hataini ya al-ayataini ala tarakhus inda tawari' bal tadullani aidan ala jawazi naw'in min al-qabdiki ala nas bi salihin unasin akharin indal hajatil masa ila dzalik. Nah, maka nih kata Syekh Al-Burnu ya ikhwan. Jadi yang namanya 2 kaidah ini ya, bukan hanya dia berfungsi untuk memberikan keluasan, memberikan keringanan ya kepada pihak-pihak tertentu saja. Bahkan bentuk keringanan itu pun bisa wujudnya adalah at-tadyiq 'alan nas ya. Jadi keringanan itu pun bisa dalam bentuk membuat sebagian pihak itu malah merasa berat. Ya, membuat sebagian pihak merasa berat untuk kepentingan umum gitu. Jadi seperti yang saya katakan di awal, hakikatnya kan ini bukan keringanan yang diberikan kepada mudhahi. Malah mudhahi sebenarnya keringanannya adalah kembali kepada azimah. Ya, jadi bagi mudhahi yang lebih ringan bagi mereka itu adalah azimah. Tapi itu membuat berat ya kepada pihak lain. Nah, maka kemudian syariat memberikan sedikit tadyiq kepada mudhahi ya, dan itu tentu sebagai ibadah yang kemudian keringanan diberikan kepada umat Islam yang bersifat umum gitu ya. Nah, jadi artinya at-tadyiq di sini bukan saja dia diberlakukan kepada berlaku kepada banyak orang, tapi bisa diterapkan kepada sebagian orang, tapi demi untuk sa'atul akharin ya, untuk memberikan keluasan kepada pihak lain. Baik. Idza zalatil hajah, maka kalau kemudian kesulitan yang dihadapkan kepada atau yang dihadapi kebanyakan orang itu hilang, ya rajal amru ila makana alaihi qabla nuzul tilkal hajah. Maka kembalilah hukum asalnya kepada hukum sebelum hajat itu muncul. Wa masabaqa minas sunnah dalil ala dzalika. Dan ini hadis yang menunjukkan kepada kaidah idza dhaqal amru tasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Ya. Baik. Jadi intinya di dalam hadis ini walaupun babnya ada, kalau untuk yang hadis ini nasi mansukh gitu ya. Ada juga yang mengatakan ini nasi mansukh. Tapi kalau untuk ayat Al-Qur'an itu tidak nasi mansukh menurut jumhur ulama, di mana menurut jumhur ulama ayat Al-Qur'an tadi memang memberikan 2 hukum yang berbeda, ada satu azimah, yang kedua rukhsah. Tapi kalau dalam hadis ini adalah nasi mansukh, di mana yang berlaku
untuk hari ini bagi kita umat Islam adalah diberlakukannya hukum kurban secara azimah, namun azimahnya malah diberikan kebebasan untuk mengelola daging kurban. Tapi ya ini sebagai syahid lah ya, sebagai dalil untuk menguatkan kaidah idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaqa. Ya. Baik. Wa min furu' hatainil qaidatain. Saya tutup lagi dulu ya. Ini kok apa namanya ada yang nutupin ini apa ya masalahnya? Di kalian ada yang nutupin? Hah? Ada hitam-hitam orange gitu. Apa ya masalahnya? Ada yang tahu nggak? Sebabnya itu apa? Dimatiin dulu, saya ulang lagi. Ini saya tutup lagi ya. Nah, saya share lagi screen-nya. Saya share lagi dari awal. Lagi sampai sini. Sudah tahu belum ya, Ikhwan? Sudah. Ustadz jangan sering nyentuh ke atasnya, paling atas nanti akan muncul lagi dia. Muncul jatuh atas ini. Atas gini. Yang paling atas sendiri apa namanya itu tentang apa yang tutup share screen. Ya. Tapi yang tampil apa nih? Wa min furu' hataini ya, yang tampil ya. Ya, tampil. Baik. Nah, sekarang kita masuk nih kepada contoh-contoh fikih ya, contoh-contoh kasus yang didasarkan kepada kaidah idza dhaqal amru tasa wa idza tasadaq. Wa min furu'i hatainil qaidataini wa amthilatuhuma. Yang pertama al-madinu idza kana mu'siran wa la kafila lahu bil mal yutsraku ila waqtil maisarah. Nah, jadi ada orang yang dalam kondisi punya hutang ya, orang yang berhutang kalau memang dia tidak bisa membayar hutang atau belum bisa membayar hutang, wala kafila lahu, dan tidak ada orang yang kemudian orang yang menanggung hutangnya, yutraku ila waqtil maisarah. Maka syariat menganjurkan kepada pihak yang memberinya hutang untuk menambahkan waktu sampai dia mampu membayar hutang. Wa idza lam yaqdir ala ifa'id dain jumlatan yusaidu ala ta'diyatihi muqassatan. Ya, tapi kalau kemudian dia juga tidak bisa menunaikan hutangnya itu ya secara jumlatan dengan cara mengembalikan secara langsung 100%, maka boleh saja ya diberikan kemudahan dengan dia diberikan pilihan secara muqsatan ya, secara kredit. Artinya begini ya Ikhwan, misalnya nih ada orang meminjam kepada kita uang 10 juta. Ya, bayarnya jatuh tempo misalnya adalah 1 bulan setelah peminjaman itu. Nah, setelah 1 bulan rupanya dia muksir, tidak mampu untuk membayar, ya, maka kemudian syariat memberikan keringanan di mana dianjurkan kepada pemberi hutang untuk memberikan tambahan waktu, dan tambah waktu 1 bulan. Tapi setelah 1 bulan lagi rupanya dia juga belum bisa, akhirnya bisa kita tanya, artinya dirubah nih akadnya ya, akadnya dirubah dalam arti tetap dengan nilai dengan nilai pokok hutang yang sama, tapi dibuat ketentuan cara pembayarannya berbeda. Ya, kalau misalnya dikatakan bisa nggak kalau misalnya kamu bayar di taksit itu artinya di kredit ya, taksit itu kredit, ya, itu artinya pembayaran hutang dengan cara dicicil, itu taksit namanya ya. Maka bisa nggak misalnya ditunaikan 1 minggu 1 juta, 1 minggu 1 juta sampai selesai 10 juta. Nah itu sebagai bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat kepada pihak al-madin. Ya, tentunya besar pahala yang akan diterima oleh pihak ad-dain. Ya. Karena dalam satu riwayat juga disebutkan selama hutang itu belum dibayarkan, hakikatnya orang yang memberikan pinjaman uang atau memberikan hutang itu dia telah bersedekah kepada orang yang meminjam ya, atau orang yang berhutang. Jadi diberikan beberapa alternatif keringanan syariat, tapi dengan catatan tidak ada penambahan ya. Artinya kalau misalnya ada penambahan nilai pokok ya dia masuk kepada riba nasi'ah. Ya, walaupun itu wujudnya nanti pembayaran secara kontan ataupun lewat kredit. Misalnya kalau kemudian ditetapkan udah bayar kredit cicil gitu ya 1 juta selama 12 bulan. Per bulannya 1 juta selama 12 bulan padahal pokok pinjamannya 10 juta. Ya jelas 2 jutanya adalah riba dan dia masuk dalam riba nasi'ah ya. Jadi di sini nilai pokoknya tetap sama tapi metode pembayarannya yang kemudian bisa dirubah sebagai bentuk keringanan ya kepada al-madin. Baik. Idza faqadatil mar'atu waliyaha fi safarin ya fawalat amroha rajulan yajuzu zalika kama qala Syafi'i. Nah, ini jadi kalau ada seorang wanita kehilangan walinya. Ya,
Ya, walinya ini hilang ya dalam suatu perjalanan, artinya hilang dalam arti dia tidak bisa menemukan wali yang lain. Ya, dan juga misalnya dalam perjalanan safar ini sebagai kasus-kasus yang ini ya, mungkin iftiradi lah kalau hari ini mungkin agak sulit ditemukan, tapi iftiradi ya. Kalau misalnya ada seorang wanita dalam kondisi perjalanan safar untuk dia menikah dengan seseorang gitu ya. Tapi kemudian di tengah perjalanan walinya hilang. Dan yang kedua dia juga tidak bisa menemukan wali hakim misalnya, karena di dalam perjalanan safar itu dia bisa jadi tinggal di suatu negara yang belum ada pemerintah muslimnya misalnya ya. Nah, maka dalam hal ini dia boleh sang wanita tadi menikah dengan wali yang ditentukan di antara umat Islam yang ada. Ya, kama qala Syafi'i, ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Syafi'i. Makanya ini menjadi dasarnya ikhwan, ya ini sebagai rukhsah sebenarnya. Kalau misalnya ada seorang muslimah ya tinggal di wilayah-wilayah minoritas muslim yang belum ada pengaturan agama Islamnya di dalam masalah hukum sipil. Ya, maka dalam hal ini kalau dia tidak memiliki wali dari semua jenis wali gitu ya, maka pernikahannya dan juga perwaliannya dalam hal-hal yang lain itu bisa dibebankan kepada komunitas muslim yang ada. Nah, dalam hal ini ya tokoh agamanya, atau misalnya tokoh yang dituakan, nah, walaupun bukan orang yang punya hubungan kerabat, nanti bisa menjadi wali. Jadi statusnya itu sebagai wali pengganti wali nasab atau wali hakim gitu ya. Ketika ketiadaan wali nasab dan wali hakim dalam urusan nikahnya ataupun dalam perwalian yang lain. Nah, itu sebagai rukhsah ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau misalnya wali hakimnya ada ya dari kalangan umat Islam, bahkan bisa jadi wali hakimnya ini ngurusi urusan agama Islam tapi dia bukan muslim, itu bahkan dibolehkan ya oleh sebagian ulama untuk menjadi wali nikah. Atau wali nasabnya ada meskipun jauh, misalnya keponakan atau sepupu, maka tetap dia harus menggunakan wali nasab atau wali hakim. Jadi ketiadaan wali nasab dan ketiadaan wali hakim diberlakukanlah kaidah idza dhaqal amru ittasa'a. Tapi kalau kemudian sebelum menikah rupanya wali nasabnya ada atau wali hakimnya ada, maka berlaku lagi kaidah wa idza ittasa'a dhaqa. Nah, itu maksud dari kaidah ini. Atau dari contoh terhadap kaidah ini. Ya. Baik. Wa minha syahadatun nisa'i wasibyan fil hamamati wal mawadi allati la yahduruha ar-rijal daf'an li haraji dhiyaqil huquq wal asl fi dzalika muttafaqun alaihi walakin ikhtalafu fil furu'. Nah, kemudian kasus lainnya nih ya, kesaksian wanita dan anak kecil yang mumayyiz dalam suatu kasus. Nah, ini secara umum lah kasus apa saja. Pada dasarnya kesaksian wanita itu tidak diterima kalau dia jumlahnya cuma satu orang. Ya, jadi harus 2 orang. Atau kesaksian anak kecil yang mumayyiz itu pada dasarnya tidak diterima. Dalam suatu pengadilan itu pada dasarnya tidak diterima. Tetapi fil hamamati wal mawadi allati la yahduruha rijal, adapun kalau misalnya kasus itu terjadi pada tempat-tempat yang memang umumnya tidak ada laki-laki di situ, jadi ini tempat-tempat eksklusif yang memang hanya berada di dalamnya wanita, misalnya kalau di pesantren itu hanya lokal wanita saja misalnya. Nah, lalu ada kasus terjadi di situ gitu ya. Dan yang menjadi saksi hanya dari pihak wanita saja. Kebetulan cuma 1 orang. Maka dalam hal ini di pengadilan bisa diterima kesaksian 1 wanita tersebut. Ya, kalau itu memang berada di wilayah yang hanya khusus kaum wanita dan tidak bisa menghadirkan dua wanita atau 2 saksi wanita. Nah, jadi untuk kaidah diberlakukan kaidah ini tadi ya, idza dhaqal amru ittasa'a. Karena kalau misalnya menghadirkan 2 wanita padahal kondisinya sangat memungkinkan untuk tidak bisa, maka ya ini adalah haraj, tidak akan bisa diberlakukan suatu hukum atas suatu kasus tadi. Ya. Jadi maka kesaksian 1 wanita ya atau bahkan kesaksian anak kecil yang mumayyiz itu bisa diterima dalam kasus-kasus tertentu yang hanya berada di wilayah mereka. Baik. Wa minha syahadatul qabila 'alal wiladati daruratu hifdzil waladi wa nasabihi. Kemudian juga syahadatul qabilah 'alal wiladah ya. Kesaksian qabilah ini kasus dalam masalah anak yang dipersengketakan ya, atau anak yang tidak jelas status nasabnya. Ya, kemudian bukan qabilah sebenarnya, ini mungkin kurang salah ini matba. Lebih tepatnya atau kalau qabilah ya. Kalau yang pernah saya pahami itu dalam bab masalah nasab itu ada istilah khiyafah ya. Baiklah, al-muhim ini ada satu metode ya dalam masalah status anak yang tidak jelas nasabnya, tapi masih memungkinkan lewat metode-metode tertentu, ya misalnya kalau di kita misalnya lewat pengujian apa istilahnya itu, pengujian sidik jari misalnya ya, atau pengujian ujian tertentu lah istilahnya begitu, yang bisa kemudian digunakan sebagai dasar untuk dinasabkannya seorang anak kepada
kepada ayah biologisnya. Kalau misalnya ada keraguan itu adalah ayah biologis atau bukan gitu ya. Nah, maka itu bisa dilakukan dalam rangka untuk menjaga nasab si anak. Nah, kalau anak tidak memiliki nasab itu kan akan berakibat kepada banyak kesulitan yang dihadapi si anak tersebut. Nah, artinya tidak selalu yang namanya nasab itu ditentukan lewat akad nikah gitu ya. Bisa juga lewat kasus-kasus tertentu atau lewat metode tertentu atas kasus-kasus tertentu yang tidak normal gitu. Misalnya seperti al-watu bisyubhah dalam suatu hubungan seksual yang bukan pernikahan tapi nasabnya sah gitu ya. Misalnya seperti al-watu bisyubhah atau misalnya juga kalau dalam mazhab tertentu misalnya untuk wanita yang maghsubah yang diperkosa gitu ya, lalu dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya dan memperkosainya dan dua-duanya taubat atau khususnya laki-lakinya taubat. Maka dalam mazhab Hanafi masih memungkinkan nasabnya dinasabkan kepada ayah biologisnya. Nah, ini menggunakan metode-metode yang ada di tengah masyarakat atau kesaksian-kesaksian orang yang bisa memberikan ilmu tentang masalah itu. Baik. Wa minha ibahatul aqlil maitah lil muttar. Ya, kemudian kehalalan untuk kita makan bangkai yang haram dalam kondisi darurat. Ya, hakikatnya kan azimannya nggak boleh. Tapi kemudian dalam kondisi kita dikhawatirkan akan mati atau dalam kondisi kita akan berbahaya bagi tubuh hingga terpaksa makan bangkai, maka dibolehkan. Tapi ketika sudah bisa makan bangkai itu, dia dalam kondisi fisiknya tidak berbahaya lagi, maka kembali kepada hukum asal bangkai menjadi haram. Jadi secukupnya saja, yang mana itu hanya bisa untuk mencegah al-halak. Gitu ya. Makanya nggak boleh, misalnya daging bangkai yang sudah dimakan itu disimpan misalnya ya, atau kalau misalnya ada kemungkinan dia bisa mendapatkannya halal gitu. Kecuali kalau misalnya ada kemungkinan tidak dapatnya halal, disimpan dulu misalnya dalam waktu tertentu hingga dia bisa memakannya lagi sampai betul-betul kondisi normal mendapatinya. Baik. Au akla malil ghairi ala an yadmanahu hifdzanil haya. Atau misalnya dia dibolehkan untuk makan harta orang lain dengan cara mencuri. Walaupun nanti dituntut untuk dia menggantinya, ya hifdzanil haya. Itu dalam rangka untuk menjaga, untuk menyelamatkan nyawanya. Nanti ini terkait dengan masalah doman ya ikhwan. Masalah doman, penggantian atas harta yang dicuri karena dalam kondisi darurat, itu nanti ada kaidah tersendiri yang menjadi pengecualian dari kaidah idza dzaqal amru tasa'ah. Tapi intinya dia boleh makan harta yang haram walaupun dengan cara mencuri kalau itu dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya. Wa minhal a'dzar al-mujiba li faskhil ijarati daf'an lidharar. Begitu juga dengan uzur-uzur yang membuat bisanya suatu akad ijarah dibatalkan. Ya, akad sewa menyewa itu bisa, atau akad jual jasa itu bisa dibatalkan karena suatu kedaulatan. Dan ini sifatnya umum saja nih ya, Syekh Al-Bunu tidak menyebutkan kasus spesifiknya. Intinya pembatalan akad itu bisa saja dilakukan sepihak kalau memang itu dalam rangka untuk mencegah adanya kemudaratan. Wa minha jawazul ijarah 'ala ta'at. Nah, kemudian kebolehan ya mendapatkan kebolehan mendapatkan upah ya. Boleh mendapatkan upah jasa untuk melakukan ketaatan. Nah, ini indal jumhur ini ya. Kata alimil Quran, ya mengajarkan Al-Quran, wal azan, wal imamah, azan, menjadi imam sholat. Lalu dia mendapatkan uang ya, atau mendapatkan jasa tertentu dari pekerjaan-pekerjaan yang tadi sebenarnya bagian dari dakwah, bagian dari ketaatan pada Allah. Tapi itu boleh diberikan semacam uang jasa hifdzan lisya'air minadh-dhaya, sebagai cara untuk menjaga syiar-syiar Islam tadi itu bisa diberlakukan dan kemudian dijaga agar tidak hilang. Nah, jadi artinya hukum asalnya nih ya ikhwan ya, hukum asalnya bisa dikatakan kalau isyarat dari Syekh Al-Burnu dan ini mengikuti mazhab sebagian ulama bahwa tidak boleh sebenarnya mengambil ujroh ya ala ta'limil Quran, ala azan, ala iqamah, ala imamah ya. Itu sebenarnya tidak boleh mengambil ujroh atas ketaatan-ketaatan ini. Jadi dia tidak boleh mengambil upah karena dia seorang imam. Tidak boleh mengambil upah karena dia seorang muadzin. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tapi kalau itu dalam rangka untuk menjaga syiar, maka itu menjadi boleh. Karena kalau ini tidak dilakukan akan membuat umat kemudian kehilangan syiar-syiar ibadahnya. Maka bisa dengan cara diupah agar dia atau syiar itu kemudian bisa terlaksana. Dan ini banyak nih ya beberapa akad yang sebenarnya tidak dibenarkan, tapi kemudian bisa ditetapkan lewat ujroh ini tadi untuk menjaga syiar-syiar dari boyak. Ya. Baik. Maka ini kembali kepada kaidah idza dhaqal amru tasa' wa idza tasa'a dhaq.